Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Abdul Manan dari MI Miftahul Ulum Kabupaten Mesuji, Lampung, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 1 tahun 2025 di IAIN Ambon. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk kinerja PPG dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala kelas 4 dan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Siswa-siswi MI Miftahul Ulum yang Bapak cintai, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita berdoa meminta kepada Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diberikan kemudahan dapat memahami apa nanti materi yang akan kita bahas. Silahkan berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan untuk menyiapkan doa. Baik anak-anak, silahkan membaca salah satu surat pendek, surat At-Takasur. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Takasur hatta zurtumul maqabir sawfa ta'lamun summa sawfa ta'lamun law ta'lamun ilmal yaqin Latara'un mal jahim
inna yakin summa latus alun yauma idin anin sadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi yang saya cintai, sebelum materi pembelajaran kita mulai, akan saya absen terlebih dahulu. Hadir semua? Ada yang nggak hadir? Nggak ada ya? Coba sebelum pembelajaran rapikan yang belum rapi. Coba tempat duduknya, mungkin ada sampah di bawahnya, coba rapikan. Sudah rapi ya? Sudah rapi. Mari kita untuk rasa cinta kepada tanah air kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan berdiri. Lagunya Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Aku Raden temu patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, yang adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Mana semangatmu? Coba ulangi sekali lagi, lebih semangat lagi. Ya, hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Oke, terima kasih. Baik, siswa-siswi, untuk memulai pembelajaran kita, pada kesempatan yang telah lalu kita mempelajari tentang Asmaul Husna, dan pada hari ini kita akan memberi materi kepada kalian, pada siswa-siswi semua, tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa nabi yang kamu ketahui? Apa semua? Apa enggak? Enggak. Nah, yang nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi enggak? Tidak ada. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu sebagai orang beriman, ya, sebagai orang beriman, ya, ini harus tahu tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Saya putarkan video, silahkan dengar dan amati, cermati, pahami apa yang jadi di dalam video nanti. Selamat mendengarkan ya. Di hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan video materi berikut ini serta diamati dan pahami. Beriman kepada Nabi dan Rasul itu kepada Rasul ini bahwa Rasul benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar dan selamat di dunia dan akhirat. Dan kan Nabi seorang manusia pilihan yang memberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk hidup agar menyembah Allah, menjauhi kemusyrikan,
dan menjalani kehidupan sesuai dengan aturannya. Dan kan perbedaan Nabi dan Rasul yaitu, Nabi menerima wahyu tetapi tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan ajaran sebelumnya. Rasul menerima wahyu dan diutus dengan syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 194, ada banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jumlah pastinya. Akan tetapi terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam berdasarkan dengan dalil nabinya. Telah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul hingga hari kiamat. Hingga Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul terakhir hingga hari akhir, dan beliaulah yang akan memberikan syafaatnya telah beliau lahir. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang istimewa yang membedakan dengan manusia biasa. Di antaranya sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Para rasul tidak pernah memiliki sifat kedustaan maupun kemunaffikan, karena seorang rasul bersikap benar dalam semua perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, para rasul memiliki sifat tasyidi, artinya benar dalam ucapan maupun perbuatan. Orang rasul orang terpercaya. Oleh karena itu, rasul diberikan sifat amanah, sifat yang dimiliki para rasul, serta membawa risalah dan selalu menjaga risalah tersebut. Selanjutnya, tabligh, artinya menyampaikan. Yang disampaikan kepada hal ini adalah semua wahyu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua manusia. Sifat wajib terakhir yang dimiliki para rasul adalah fatona, berarti cerdas. Para rasul memiliki kecerdasan yang tidak bisa ditandingi pada masanya. Kecerdasan yang dimiliki inilah membuat perkataan dan tindakan yang bijaksana. Kita lanjut sifat rasul. Dalam mungkin rasul memiliki sifat hoax atau berbohong. Karena para rasul memiliki sifat mustahil, yaitu kizib, yang memiliki arti dusta. Selanjutnya sifat mustahilnya hianat. Dan mungkin para rasul tidak dapat dipercaya, karena rasul yang telah diamanatkan sudah dilaksanakan. Hikmah yang artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang telah diberikan kepadanya. Seorang rasul adalah tempat bertanya dan menyelesaikan berbagai masalah umat pada zamannya. Dan karena itu, rasul tidak memiliki sifat balagat atau bodoh. Sekarang kita membahas mengenai sifat jaiz para rasul. Anak-anak sesungguhnya, sifat jaiz itu boleh ada pada diri rasul. Kalian ketahui sifat jaiz juga dimiliki pada diri orang lain, bukan rasul, seperti menikah, dan juga minum, dan juga bersedih, maupun bahagia. Lanjut mengenai tugas-tugas para rasul. Karena tugas para rasul sangatlah berat. Mereka mendapatkan ujian yang berat pula, dan keistimewaan yang dimilikinya. Mereka berhasil menjalankan tugas tersebut dengan begitu sempurna. Itu pula sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 45 dan 46. Artinya, 45, wahai Nabi, sungguhnya kami utusmu untuk menjadi saksi, bawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Ayat 46, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Untuk penafsiran dari Ibnu Katsir, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul memiliki tugas yaitu sebagai saksi atas keesaan Allah, memberi kabar gembira kepada umat Islam,
Dia memberi peringatan kepada orang-orang kaum kafir. Siksaan yang amat mengerikan dan juga sebagai penyeru agama kepada semua umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh juga sebagai penerang cahaya dengan kebenaran. Nah, hikmah apakah anak-anak yang dapat kita ambil dari iman kepada Rasulullah? Yang pertama, semakin sempurnanya iman kita. Kedua, kita menjadi lebih baik. Dan meneladani sifat para Rasul untuk menjadi sebuah contoh. Jalani kehidupan sehari-hari. Dan hikmah terakhir, kita mencari tahu. Jika pada diri kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan materi yang telah kita pelajari bersama, semoga dapat menjadikan manfaat baik di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Tadi sudah menonton video yang Bapak tampilkan. Kamu harus bisa menyikapi dan memahami apa tentang yaitu sifat Rasul dan sifat jaiz Rasul. Ada beberapa yang wajib kita ketahui dan ada beberapa sifat wajib bagi Rasul. Ada 4. Yang pertama, terus tabligh batona. Apa arti amanah? Coba siapa yang tahu? Dapat dipercaya. Kalau sidik artinya itu. Terus fatona cerdas. Tabligh menyampaikan. Itulah yaitu sifat-sifat Rasul. Jadi pengertian beriman kepada Rasul di sini diterangkan, beriman kepada Rasul berarti meyakini sepenuhnya hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul kepada umat manusia. Kita harus meyakini, sebagai orang beriman kita harus meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Kalau Nabi itu wahyu untuk sendiri, tapi kalau Rasul itu disampaikan untuk umat, untuk menyampaikan. Ya, bagaimana pengertian Rasulnya adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, disampaikan kepada umatnya. Tentang apa? Tentang akhlak. Walaupun kita semua ini belum tahu, ya, belum tahu bagaimana toh wajah Rasul itu, ya. Tapi kita yakin. Artinya apa? Kita percaya itu sebagai orang beriman. Karena orang beriman itu harus percaya dengan yang gaib. Allah kelihatan nggak? Rasul kelihatan nggak? Nabi kelihatan nggak? Kenapa kok kita percaya? Karena kita beriman. Ini karena kita beriman di situ. Jadi anak-anakku, ya, pembahasan materi kali ini, ya, kita membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Artinya apa? Artinya ya kita harus benar-benar yakin. Kita sebagai umat Islam, ya, kita harus benar-benar yakin apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Orang Islam itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Hablum minallah. Seperti apa yang diwajibkan oleh Allah. Coba apa yang diwajibkan oleh Allah? Salah satunya sholat 5 waktu. Itu wajib apa sunnah? Wajib. Ada lagi? Puasa pada bulan Ramadan. Itu adalah
wajib. Semuanya siswa-siswi ini tahu dengan arti wajib berarti tidak boleh ditawar, terkecuali misalnya kita sholat, kita nggak bisa berdiri, itu masih wajib untuk bersuat apa enggak? Menjalankan sholat wajib. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, karena itu sudah wajib. Lain dengan sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Pilih mendapat pahala atau enggak pilih mendapat pahala? Coba. Dapat pahala. Karena banyak di situ sunnah-sunnah Rasul. Karena sunnah itu untuk menambah kewajiban kita ketika kewajiban kita itu bolong. Tahu bolong? Tahu nggak? Bolong. Misalnya, nah, kamu melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Artinya apa? Kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, ya harus tepat waktu. Terus pada akhirnya kamu lupa tidak menjalankan sholat 5 waktu, ya, tidak menjalankan sholat 5 waktu karena sudah manjing nanti pada akhirnya kehabisan waktu, terus tidak menjalankan sholat. Itu kalau sunnah itu untuk menempel kewajiban kita, ya nak ya, paham? Jadi di sini sifat wajib Rasul itu ada 4, ya. Kalau sifat wajib bagi Rasul ini adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para Rasul karena mereka adalah manusia pilihan Allah. Rasul itu sama, manusia, tapi dia pilihan Allah. Pilihan Allah. Nah ini, seperti di sini ada sidik, artinya benar. Artinya benar. Makanya banyak yang namanya Sidik. Abdul Sidik. Ada enggak? Abdul Sidik ada enggak? Muhammad Sidik. Nama yang namanya Muhammad Sidik ada kan? Nah, ada. Karena apa? Itu benar. Ya. Sidik artinya benar. Benar untuk menyampaikan sesuatu yang di situ yang tidak melanggar aturan agama. Kita harus yang benar-benar. Jangan mempunyai sifat-sifat yang sering bohong. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Nah, ini amanah, dapat dipercaya. Nah, ini artinya adalah Rasul tidak pernah berkhianat dan selalu menjaga kepercayaan Allah. Jadi sifat-sifat seperti ini ya harus kita contoh atau kita teladani untuk diterapkan kita kehidupan sehari-hari. Ketika kamu mempunyai janji kepada temanmu, ya harus amanah. Misalnya dititipin suatu barang, ya harus sampai dengan orang yang dituju. Misalnya Mas Rafa dititipi barang untuk disampaikan Ayu, ya harus disampaikan, ya harus jangan nggak disampaikan, disimpan di rumah nggak disampaikan, itu namanya tidak amanah. Nah itu ya, itu namanya tidak amanah. Yang ketiga, tablet, menyampaikan, sampaikan, walau ya demi kebaikan umat. Misalnya kamu bisa alif ba ta, disampaikan kepada orang yang belum bisa tentang kebaikan-kebaikan, terus mengajak orang yang belum menjalankan sholat, apalagi ini sudah balik semua,
ini mempunyai tanggung jawab yang besar kalian kepada hablum minallah, kewajiban manusia terhadap Allah. Sedangkan yang keempat adalah fatona, apa artinya? Cerdas. Ya, fatona artinya cerdas. Kalau kamu belajar yang sungguh-sungguh, pasti kamu akan menemui kecerdasan. Jangan males-males, ya. Jangan males-males. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil air wudhu, enggak mandi, ya. Mandi langsung berjamaah sholat subuh. Terus setelah sholat subuh kita belajar. Nah itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kalian, kita berdoa kepada Allah. Nah itu mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi cita-cita kalian. Jadi baik anak-anakku, ya, setelah kita pahami beberapa materi yang sudah kita pelajari, Bapak akan memberikan soal. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah ya. Setelah kamu selesai mengerjakan apa yang Bapak berikan, kami akan evaluasi setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang pertama nanti maju perwakilan salah satu kelompok ya. Terus maju membacakan jawaban. Coba mulai kelompok 1. Silakan maju. Silakan maju kelompok 1 perwakilan. Kami akan membacakan dari kelompok 1 berubah antisipasi berikut ini. Sidik artinya benar, tablik artinya menyampaikan, amanah dapat dipercaya, fatona cerdas. Benar, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kami dari kelompok 2 akan memberi tanggapan kerja kelompok kami. Rasakan kesempatan ditentukan mustahil. Sidik, tablik, hikman, amanah, kiamat, fatona, salabat. Tepuk tangan. Yuk. Ya. Kami dari kelompok kita akan menyampaikan 10 nama Rasul: Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Ismail, Yunus, Yusuf, Muhammad, Sulaiman.
Benar, tepuk tangan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan kerja kelompok kami. Temukanlah 10 nama Rasul dalam kotak berikut dengan cara mendatar dan menurun. Adam, Nuh, Isa, Ibrahim, Musa, Ismail, Yusuf, Yunus, Muhammad, Sulaiman. Siswa-siswi yang Bapak cintai, setelah kita mempelajari materi-materi yang telah kita bahas bersama, dan mudah-mudahan siswa-siswi dapat memahami, terus selanjutnya bisa mempraktekkan kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmu yang kamu dapat bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, mari kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipimpin doanya. Akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.